Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali disebutkan sebuah athar. Qala Ibnu Luqmanil Hakim li abihi, berkata seorang anak laki-laki dari Luqmanul Hakim kepada ayahnya, ya abati ayyul khisali minal insani khair, wahai ayahku, sesuatu apakah yang paling baik dimiliki manusia? Sesuatu apakah yang paling baik dimiliki manusia? Qal, ayahnya menjawab, ad-dinu, agama. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan seluruh makhluk itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Pada laona balik, Allah letakkan kebahagiaan ikan itu di dalam air. Kalau ada ikan mencoba-coba keluar dari fitrahnya, lupa idi fotanangi, kodi tay mata naulle maren-ren di kafang di balik, karena dia melompat ke sana kemari. Tapi lompat-lompatnya ikan ini bukan karena dia gembira, awal kebinasan bagi ikan tersebut. Begitu juga halnya kita manusia, Allah letakkan kebahagiaan kita di dalam pengamalan agama. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, janji Allah akan diberikan kehidupan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau manusia ini mencoba-coba jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, kata Allah, akan diberikan kehidupan yang sempit. Di dalam hadis lain kata Nabi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahhum fid din. Sekiranya Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah keluarga, maka keluarga ini berikan pemahaman yang mendalam tentang agama. Fa idza kanat itsnaini, bapak, kalau sesuatu itu ada dua, apa yang penting dimiliki manusia? Qal, ayahnya menjawab, ad-dinu wal malu, agama dan harta. Ia ramparangi fabirena pengullahu subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama kita menghendaki fasilitas berupa harta benda ini kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan di jalan Allah, kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Karena memang ini zakat fitrah perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak keluarkan zakat fitrah kita, ibadah puasa kita mu'allakun bainas sama'i wal ard, dia akan tergantung antara langit dan bumi. Tapi kewajiban kita bukan hanya zakat fitrah, tapi ada namanya zakat mal. Zakat fitrah ini untuk mensucikan jiwa kita, sedangkan zakat mal adalah untuk mensucikan harta kita, membersihkan harta kita. Kalau kita punya tabungan 75 juta ke atas, dimiliki dalam setahun tidak berkurang nilainya, maka perlu dikeluarkan zakat hartanya. Kalau tidak, nanti di akhirat dikubur, harta kita akan berubah menjadi ular yang akan menyiksa kita dalam kubur. Begitu juga kalau kita memiliki emas 85 gram, tidak berkurang nilainya dimiliki dalam setahun, maka perlu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Insya Allah kalau kita keluarkan zakat, infak dan sedekah kita, Allah bersihkan jiwa dan harta kita. Sebenarnya harta kita yang hakiki ada 3, yang kita pakai hingga lusuh, yang kita makan, dan yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sebenarnya. Fa idza kanat thalathan, kalau sesuatu itu ada 3,
apa yang paling baik dimiliki manusia? Qal, ayahnya menjawab, ad-dinu wal malu wal haya'u. Agama, harta, dan rasa malu. Al-haya ini merupakan sifat terpuji dalam agama kita. Seseorang yang memiliki sifat malu, tentu dia tidak akan berbuat perkara yang bertentangan dengan aturan agama kita ataupun norma yang hidup di dalam masyarakat kita. Tapi sebaliknya, kalau rasa malu ini telah tercabut dari diri seseorang, terkadang kejahatan, keburukan manis di pandangan kita. Rasa malu itu pada dasarnya dari dua hal. Ada yang bawaan sejak lahir, dan ini ada yang karena diusahakan. Misalnya dengan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan kita sifat-sifat terpuji di dalam diri kita. Fa idza kanat arba'an, jika sesuatu itu ada empat, apa yang paling baik dimiliki manusia? Qal, ayahnya menjawab, ad-dinu wal malu wal haya'u wa husnul khuluq. Agama, harta, rasa malu, dan akhlak yang baik. Salah satu misi diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagian ulama membagi akhlak itu menjadi tiga. Kalau yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, dia membagi menjadi dua. Tapi sebagian ulama membagi menjadi tiga. Ada akhlakul hasanah, akhlakul karimah, dan akhlakul azimah. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama, namanya akhlakul hasanah, perbuatan baik. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang lebih besar, akhlakul karimah. Tapi ada orang tidak berbuat baik kepada kita, nolle malesi kina syaritaja, mungkin biasa dia fitnah kita, zolimi kita, tapi kita maafkan dia. Dan ketika dia memerlukan bantuan, kita lah orang terdepan memberikan bantuan. Itulah akhlaknya Nabi yang paling tinggi, akhlakul azim. Ini terus terang mudah kita ucapkan dengan lisan, tapi sangat susah dalam pengamalan atau aplikasi. Maka kita perlu belajar bagaimana meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Ada kisah yang sering kita dengarkan, ada seorang kafir namanya Da'thur. Ketika Nabi beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba didatangi oleh orang kafir yang bernama Da'thur dengan pedang terhunus. Apa kata beliau? Kalau kemarin-kemarin dega kesempatanku membunuhmu karena mungkin banyak sahabat di sampingmu. Sekarang kalau saya membunuhmu, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan spontan Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong saya. Mendengar perkataan Allah ini, tangan Da'thur bergetar, pedangnya jatuh. Kesempatan ada pada Nabi, tapi Nabi tidak membalas. Maka spontan Da'thur ucapkan dua kalimat syahadat, kembali ke kabilahnya, mendakwakan Islam. Begitu juga ketika Fathul Makkah. Ketika itu Nabi memiliki kesempatan untuk membalas orang yang menzalimi beliau, melempari batu, melempari kotoran unta, mengusir dari kampung halamannya, tapi Nabi tidak lakukan. Justru Nabi memberikan amnesti pengampunan kepada orang-orang yang pernah menzalimi beliau. Maka apa yang terjadi ketika itu? Orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka akhlak seperti ini pula kita hidupkan di tengah masyarakat kita. Fa idza kanat khamsan, kalau sesuatu itu ada lima, apa yang paling baik dimiliki manusia? Qal, ayahnya menjawab, ad-dinu wal malu wal haya'u wa husnul khuluq was sakha'u. Agama, harta, rasa malu, akhlak yang baik, dan kedermawanan.
As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah. Ia roto malaboy, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Wal bakhilu, sedangkan orang yang kikir itu ya roto maseke ba'idu minallah, ba'idu minan nas, wa qaribu minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Tidak ada rumusnya dalam Al-Quran kalau ada orang dermawan suka membantu saudaranya, disusahkan kehidupannya oleh Allah. Yang ada orang yang sering membantu itu Allah berikan kemudahan dalam urusannya, diberkahi rezekinya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya.